Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, memberikan sejumlah pandangan soal syarat batas usia minimal menjadi capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, uji materi Undang-Undang Pemilu, khususnya soal syarat menjadi capres dan cawapres dengan batas usia 40 tahun, diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dan 4 pemohon perseorangan. Mengutip data BPS, Habibur Rahman menyebut penduduk usia produktif punya peran besar dalam pembangunan, termasuk dengan menjadi capres dan cawapres. Ia juga menyebut batas usia calon kepala pemerintahan 35 tahun jamak diadopsi oleh sejumlah negara di dunia. Penduduk usia produktif, khususnya generasi yang lebih muda, dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional, di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. 7. Bahwa jika mengacu pada pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur mengenai syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, terdapat kurang lebih 45 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 35 tahun. Kami ulangi, 35 tahun. Di antaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Portugal. Dalam sidang uji materi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan mengapa batas minimal capres 40 tahun didorong ke usia 35 tahun. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya syarat minimal capres dan cawapres, jadi sorotan karena diduga berkaitan dengan kepentingan pragmatis jelang Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi sendiri masih dalam tahap mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah dan belum mengetok palu putusannya. Tim Liputan, Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menguji materi Undang-Undang Pemilu khususnya soal syarat menjadi capres dan cawapres dengan batas usia 40 tahun. Dalam uji materi, penggugat mendorong batas usia minimal cawapres ke usia 35 tahun. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan? Kami diskusikan hal ini bersama Deddy Sitorus, selaku Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, kemudian Dede Prayudi, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, dan Zainal Arifin Mukhtar, Kepala Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mulai dengan Anda, Mas Dede, karena Anda mengajukan gugatan juga dengan nomor perkara 29 dan Anda dalam perkara itu meminta dalam gugatan untuk diturunkan usia minimal pencalonan ini dari yang awal 40 jadi 35 tahun. Kenapa harus 35 tahun minimal dan kenapa sekarang baru digugat ya? Ya, saya berbicara secara kronologis ya untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi sebenarnya di sini ada dua fase ya. Fase pertama adalah saat kami mendiskusikan ini, sebelum ini menjadi sebuah langkah hukum. Dan pada saat kami diskusikan ini sekitar bulan Desember 2022 ya, diskusi terkait anak muda. Kenapa anak-anak muda di Indonesia, menurut berbagai survei ya, itu menjadi apolitis. Mereka tidak merasa hiruk-pikuk politik itu bersentuhan dengan kulit mereka, kurang lebih seperti itu ya. Dan kami dapati argumen-argumen yang cukup valid, yaitu salah satunya adalah anak-anak muda ini partisipasi politiknya rendah, karena salah satunya adalah mereka masih merasa bahwa mereka hanyalah objek politik. Mereka bukan subjek politik. Sementara PSI itu kan didirikan untuk membuka ruang selebar-lebarnya buat anak-anak muda mengisi posisi-posisi politik ya. Baik itu di pusat maupun di daerah, legislatif maupun di eksekutif gitu. Nah, kemudian kita berangkat kepada soal halangan-halangan apa saja, dan salah satunya adalah soal batasan umur capres cawapres. Dan inilah kemudian pada tanggal 9 Maret ya 2023
tim LBH kami ya itu mengajukan semacam judicial review. Mereka menyerahkan dokumen-dokumennya gitu. Dan ada 5 alasan, Mas, yang kita tuliskan di dalam dokumen tersebut. Yang poinnya intinya kenapa baru sekarang dan kenapa 35 tahun itu adalah? Ya karena anak-anak muda itu masih jadi objek politik. Oke. Dan mereka menganggap hiruk-pikuk politik itu tidak bersentuhan dengan kulit mereka. Sehingga partisipasi anak-anak muda itu rendah terhadap politik. Sehingga berbagai survei kemudian wajar mengatakan bahwa anak-anak muda di Indonesia itu apolitis. Gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya. Ya, inilah diskusi kami yang pertama. Nah, kemudian masuk kepada fase kedua, yaitu kami mengajukan JA ke Mahkamah Konstitusi. Yang intinya? Ya, yang intinya adalah kami ingin mengembalikan lagi batasan ini seperti Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Yaitu Undang-Undang Pemilu tahun 2003 dan 2008 ya, yang sudah mengatur usia cawapres dan capres itu minimal 35 tahun. Oke, Dan tahan di situ dulu, Bang. Tahan di situ dulu. Tahan di situ dulu, saya harus beri kesempatan ke Bang Deddy Sitorus, karena dalam sebuah diskusi saya menangkap Anda menyampaikan bahwa menolak ada gugatan ini dan tidak perlu lagi sebetulnya diubah-ubah usia minimal syarat pencalonan capres-cawapres ini. Alasannya kenapa tuh, Bang Deddy? Menolak, saya kira tidak menolak ya. Jadi lebih tepatnya gimana? Begini, DPR itu sebagai pembuat undang-undang, saya bagian daripada itu. Itu kewenangan DPR, salah satu kewenangan DPR. Dan PDI Perjuangan itu ikut apa kata undang-undang, apa kata konsensus bersama nasional partai-partai yang berada di parlemen. Jadi sikap kita di situ. Kalau menolak, kita tidak mungkin menolak. Kenapa? Karena itu hak setiap warga negara, hak siapapun untuk menguji undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi. Itulah kenapa kemudian di DPR tidak satu kata. Akhirnya DPR mengirim Komisi 3 yang diwakili Habibur Rahman untuk mengatakan ya kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi urgen tidak untuk didiskusikan sekarang atau digugat sekarang menurut Anda, Bang Deddy? Kalau menurut saya begini ya, kita kan harus jujur. Jujur ini, kalau nggak jujur kan susah. Kalau mau bersilat lidah ya nggak selesai kita. Saya melihat begini, kita kan ada proses diskusi yang panjang sampai kepada usia 40 itu. Ada. Ya, salah satunya kompleksitas negara kita yang begitu luas, beragam, ya. Sangat dibutuhkan kematangan. Ya, batas usia matang itu ya logikanya kan begini, orang selesai kuliah umur 22 tahun. Ya, 22 tahun kalaupun dia menjadi anggota legislatif atau eksekutif atau di perusahaan kan mungkin dengan umur 30 dia sudah mulai menemukan bentuk jati diri kan gitu. Oke lah. Kemudian makanya dulu kan 35, kemudian naik jadi 40. Jadi ada pertimbangan substansial di sana. Tapi kalau mau bicara secara filosofis, saya kira kenapa pertanyaan tadi saya sama dengan Anda. Kenapa ke 35? Kenapa tidak 17? Jadi begitu orang punya hak politik bisa memilih ya bisa dipilih, silakan saja. Berarti nggak setuju kalau batasannya cuma 35 tahun ya Bang ya? Saya tidak mau berpendapat setuju atau enggak, itu hak mereka. Silakan nanti MK yang putuskan. Kan saya sudah bilang dari awal kalau sikap kami sama dengan konsensus nasional yang dibangun di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 gitu. Tapi saya juga bertanya sama dengan Anda. Why now? Apa urgensinya gitu? Why now itu yang akan kita coba cari jawabannya, termasuk saya juga minta pendapat dari Mas Uceng setelah jeda, apakah alasan konstitusionalnya cukup kuat atas gugatan yang disampaikan oleh para penggugat ini. Kami akan segera kembali, tetap di Kompas Petang. Diskusi berlanjut, saya ke Mas Uceng. Sekarang Mas Uceng, atas gugatan usia minimal pencalonan capres-cawapres ini, Anda merasa aspek konstitusionalnya sudah cukup kuat atau belum? Atau ada alasan lain yang mungkin Anda tangkap di sini? Saya pikir yang pertama harus kita bincangkan adalah, saya pikir kita tidak boleh juga menolak geliat anak muda ya, karena anak muda itu menjadi bagian yang sangat penting. Saya kira negeri ini dibangun dengan konteks anak muda. Ada banyak sekali alasan untuk mengatakan anak muda itu adalah bagian yang penting dalam pergerakan Republik ini.
Dan pembatasan usia sebenarnya itu sangat bisa diperdebatkan tentu saja ya. Pasti kita bicara soal banyak orang tua yang masih bersifat kekanak-kanakan, begitu juga sebenarnya banyak anak-anak muda yang sudah sangat dewasa dan sangat perihal, sangat bagus untuk memimpin. Tapi pada saat yang sama ada dua persoalan yang harus kita ingat. Yang pertama begini, kalau kita bicara soal hukum tata negara, biasanya geliat politiknya nggak bisa ditinggalkan. Dan saya kira pertanyaan dari Yang Mulia Saldi tadi itu menjadi sangat menarik memang. Kenapa ditarik ke 35, ya kan? Kenapa tidak, artinya kan tipis banget tuh. Orang yang 35 lebih 1 hari, itu sudah available untuk jadi presiden, atau menjadi pemimpin. Orang yang 34 tahun, 364 hari ternyata belum bisa gitu kan. Jadi ada konteks yang tipis sekali, itu menjadi menarik untuk mempertanyakan kenapa kemudian pasang 35. Dan yang kedua memang konteks timingnya, konteks waktunya, kenapa sekarang, kenapa kemudian tidak dilakukan sudah sekian lama dan lain-lain. Sebelum pemilu berjalan atau proses rangkaiannya begitu menurut Anda? Maka saya kira pertanyaan yang sama juga memang harusnya bisa ditanyakan terhadap pembentuk undang-undang kenapa pasang usia 40. Kenapa tidak pasang usia 35? Tapi yang kedua ini yang penting menurut saya ya. Kalau kita bicara soal batas-batas usia, sepanjang pembacaan saya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu cukup taat. Saya selalu mengatakan cukup taat ya, dan mengatakan bahwa yang namanya batasan usia itu adalah open legal policy. Silahkan policy pembentuk undang-undang untuk membentuknya. Tentu ada alasan di balik 35 dulu, ada alasan di balik 40. Nah, alasan itu kata MK ya, dalam berbagai hal berkaitan dengan usia, itu bukan problem konstitusionalitas. Tidak ada kaitan dengan problem konstitusionalitas. Nah, memang yang menarik, tiba-tiba MK berubah belakangan. Misalnya di putusan KPK, yang tiba-tiba masa usia KPK itu 50 tahun, itu kemudian MK cawe-cawe di situ. Jadi MK tiba-tiba masuk ke masa. Nah, saya ingin mengatakan biasanya kalau masuk ke usia seperti ini biasanya kepentingannya menjadi tinggi. Arahnya bagaimana kalau begitu menurut Anda dari gugatan ini arahnya mau kemana dengan pengubahan usia minimal ini? Poin yang saya bayangkan begini, tentu tidak mungkin untuk mengatakan permohonan usia 35 itu adalah permohonan cita-cita anak bangsa saja, tanpa adanya kepentingan politik orang tertentu. Itu udah nggak mungkin lah. Itu sudah pasti. Ya. Makanya saya kira jalan yang paling menarik yang bisa ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi adalah kalaupun dia anggap ini adalah ada isu konstitusionalitasnya, seperti keanehan MK ketika menerima putusan KPK. Dan yang kedua, kalau MK menganggap bahwa memang penting mengutak-atik dan menguatkan anak muda, maka saya kira harusnya MK tidak memberlakukan itu tidak memberlakukan itu pada pemilu 2024. Misalnya MK mengatakan misalnya dikurangi dari usia 40 atau menjadi 35 atau berapapun, tapi diberlakukan di pemilu 2029 dengan seketika itu menyelesaikan perdebatan kita. Dengan seketika menyelesaikan perdebatan soal anak muda itu penting tetap dihargai, tapi pada saat yang sama jangan menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan pribadi atau orang tertentu. Tahan di situ Mas Uceng, saya ke Bang Deddy. Kalau Bang Deddy Anda menangkapnya ini arahnya siapa yang diuntungkan kalau begitu menurut Anda? Ya, yang diuntungkan tentu yang punya hidden agenda. Itu pastinya yang diuntungkan. Kalau yang dirugikan tentu Pak Jokowi dan Gibran. Dan saya melihat tadi itu Dede itu ada logical fallacy gitu kalau menurut saya. Karena misalnya tadi saya sama dengan Bung Zainal ya. Kita harus menghargai anak muda, partisipasi politik, terutama pemilih-pemilih pemula, pemilih muda yang memang adalah bagian terbesar sekarang dari pemilih yang ada. 60%-an gitu loh. Kalau kemudian diuntungkan Pak Jokowi dan Gibran ini arahnya kemana tuh Bang Deddy? Ntar dulu, saya mau jelasin begini. Oke. Kalau alasannya adalah karena anak-anak apatis terhadap politik, apakah karena usia presiden, calon wakil presiden? Kok itu ada jumping into conclusion yang ada gap logika di dalam? Kecenderungan di negara manapun, memang anak muda itu cenderung apatis. Ya, dalam politik, lihat di negara-negara maju, partisipasi politiknya. Kita partisipasi politik masih 81% loh. Kalau saya berpendapat berkurangnya partisipasi anak muda itu ya memang kegagalan partai-partai politik. Partai IG yang semakin menurun. Kemudian ada persoalan korupsi, ada persoalan kinerja. Bukan karena usia cawapres gitu loh. Jadi jangan mengada-ada. Jadi saya melihat
siapa yang diuntungkan di sini ya? Yang tadi saya bilang, siapa yang mau mengajukan? Baik. Pentingannya apa? Urgensinya apa gitu? Dan Oke. ini saya kira yang menjadi persoalan. Baik, kalau begitu dari pihak PSI ini Mas Dede, siapa yang paling diuntungkan? Disebut juga oleh Mas Uceng tadi ada kepentingan politik di balik ini semua. Mas Dede masih di mute, mohon maaf. Sorry. Oke, silakan. Ya, yang paling diuntungkan adalah 21,2 juta anak muda Indonesia berusia 35 sampai 39 tahun, Mas. Yang dengan adanya Undang-Undang Pemilu tahun 2017 ini, itu hak mereka itu terkebiri, hak untuk dipilih. Juga hak seluruh rakyat Indonesia untuk memilih satu di antara 21,2 juta anak-anak Indonesia yang berusia 35 sampai. Tapi kenapa nggak 17 tahun, Mas? Kenapa 35? Konteks Kalau bicara anak muda, tadi kita ingin mengembalikan undang-undang pemilu seperti yang sebelumnya ketika kita bicara soal usia anak muda. Karena kalau kita bicara tentang mengembalikan hak anak muda, Anda bikin 17 tahun saja gitu loh. 2017 itu dibuat. Itu disebutkan bahwa di bawah 40 anak muda masih labil katanya. Baik. Tanpa alasan yuridis yang kuat, tanpa bukti saintifik yang relevan. Baik. Oke. Saya mau tanya, sudah ada Undang-Undang Pemilu tahun 2017 inilah yang mengada-ngada. Baik. Saya ingin bertanya, apakah dengan Mohon maaf sekali Bang Dedi, Mas Dede, Mas Uceng, kita harus sudahi diskusi ini akan debatable sekali dan kita akan coba diskusikan ini di kesempatan berikutnya. Singkat saja, Bang Dedi, singkat saja. Ya, utang Dede sama rakyat ini adalah nanti tesisnya dia bahwa karena usia cawapres sudah jadi 35, anak-anak muda lalu bergerombol datang masuk partai politik, lalu terlibat dalam politik, itu kan harus diuji. Sudah pernah nggak itu di riset gitu loh. Oke, kami sudah tangkap maksudnya. Ini durasi kita sangat terbatas. Kita coba lanjutkan untuk diskusi berikutnya. Terima kasih semuanya sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Mohon maaf sekali lagi, kita diskusi di kesempatan berikutnya. Selamat sore semuanya.